Setel musik terbaik masih di 93,6 FM X Channel di ngobrol politik malam hari barengan Pak De Suryo Koco dan Rino Purba di sini ya. Ini kita mau nyapa-nyapa dulu nih. Ada Bella Imut, ada Rizky Prasetyo, Rum Habibi, ID Cute 4, Anissa, Zelo, Nur Komala 55 dan Farida Ida udah ya tadi ya. Progaderi Anjara. Selamat malam X People ya. Kita masih membahas fenomena artis dan pebisnis yang ikut mencalek ya, jadi caleg di 2024 nih, seru banget nih. Pak De, aku nih mau bertanya tadi, kalau misalnya ya para caleg yang mendaftarkan dirinya ini untuk ikut di pemilu 2024 ini pasti kan nggak terlepas dari adanya konflik kepentingan ya Pak De ya. Maksudnya? Ya misalnya kan dia ada kepentingan individu, tapi juga ada kepentingan partainya juga, pasti gitu ya Pak De ya. Nah, kalau menurut Pak De Koco sendiri, ada resiko konflik kepentingan nggak sih ketika seorang artis nantinya jadi calon legislatif, terutama kalau mereka masih aktif di industri hiburan? Ya nggak juga lah ya. Artinya bisa setiap nggak tuh ya kira-kira? Kan ada aturannya kan setelah menjadi anggota dewan itu apa profesi-profesi apa, atau mungkin tidak boleh punya perusahaan mamanya, atau tapi saya nggak tahu persisnya ya apa detail larangan ketika sudah jadi artis. Tapi setahu aku kalau udah jadi artis, jadi anggota legislatif, tapi setahu aku ketika dia itu lawyer kayaknya udah nggak boleh praktek tuh kalau sudah jadi legislatif ya. Cuma beberapa profesi yang lain aku nggak tahu persisnya. Tapi yang jelas itu pasti diatur, karena kayak kita lihat tuh Mas Eko Patrio mamanya. Dia kan anggota dewan, tapi kan masih tetap dengan kegiatan sesekali ya. Masih masuk sesekali. Artinya ya mungkin ada bagian-bagian yang memang kalau artis nggak ada larangan untuk itu. Cuma memang ini bagian yang perlu kita detailkan ya. Artinya hari ini tuh kan bukan etika atau adab atau kebiasaan yang kemudian jadi yang terdepan, tapi yang terdepan ini kan hukum. Ya. Panglimanya kan hukum. Berarti kan aturannya melarang apa enggak? Hukum itu dasarnya adalah semua yang dilarang tidak boleh dilakukan. Semua yang tidak atau belum diatur itu ketika dilakukan ya tidak dianggap sebagai satu pelanggaran, kan gitu. Artinya ya kalau memang nggak ada aturannya ya nggak apa-apa. Nggak masalah dong ya? Nggak masalah. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya ya tadi salah satu contohnya Mas Eko Patrio ya, dia kan sudah di anggota legislatif juga sudah lumayan lama ya Pak De ya. Tapi ya sesekali gitu. Jadi nggak ada masalah kalau misalnya nanti si artis tersebut balik lagi ke dunia hiburan kayak begitu ya? Ya nggak apa-apa. Asal mungkin dia tetap menjalankan kewajiban yang utamanya ya tadi ya. Iya. Oke. Nah Pak De, kalau kita berbicara dari dampak positif atau negatifnya deh gitu ya. Menurut sudut pandang Pak De sendiri, keterlibatan artis atau pebisnis artis kita nyebutnya untuk di sini ya. Dalam politik ini bisa bawa dampak positif atau negatif sih sebenarnya? Ya kalau sebenarnya kan gini, sebenarnya lebih pada karakter dari personal ya. Kalau kita melihat di luar negeri juga ada artis yang kemudian jadi wali kota, menjadi gubernur dan seterusnya. Jadi ya fine-fine aja karena memang keterpilihan mereka ya karena memang para pemilih menghendaki itu kan gitu. Jadi kalau apakah kemudian punya dampak positif dan negatif, mestinya kalau masuk ke wilayah politik kemudian dia sudah menjadi anggota legislatif dan dia profesional itu kan artinya bahwa dia paham betul hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Ya ketika profesional menjalankan profesi sebagai anggota dewan, ya saya pikir fine-fine aja. Nggak masalah ya sebenarnya ya? Nggak ada masalah karena ya? Setiap orang punya hak yang sama kan? Benar. Karena banyak banget komentar-komentar dari warganet. Contoh lah kita ada seorang komedian gitu kan. Ada komedian yang awalnya dia hanya office boy ngeritisnya gitu kan. Cuman
itu kan jadi suatu stigma yang negatif di komentar warganet. Tapi pada intinya mah semua orang tuh berhak ya Pak De ya. Iya, kan dan nggak ada masalah ya sebenarnya. Jadi dasarnya adalah suara rakyat itu suara Tuhan kan gitu. Nah, kalau rakyat sudah memberikan pilihan kan berarti memang Tuhan sudah mentakdirkan dia sebagai anggota dewan, mentakdirkan dia sebagai wali kota, sebagai gubernur, sebagai bupati, wakil gubernur, ya fine aja kan. Nah cuma yang kemudian kita harapkan lebih pada ya menjadilah pemilih yang cerdas, menjadilah pemilih yang kemudian benar-benar mengenali siapa yang akan dipilih. Ya itu aja. Dan sekarang kan menjadi lebih gampang nih daripada dulu. Sekarang ini Google ini kan selalu benar dengan segala informasinya kan itu. Ya. Artinya kamu tanya apa aja kan juga ada di situ. Mama nih, oh ada artis ini, kemudian ya ditulis aja artis itu, nama di situ kan ketahuan nih. Oh track recordnya kayak apa dan seterusnya. Oh ada pebisnis ini, kemudian di googling ya ketemulah bagaimana dia melakukan bisnis apa dan seterusnya sejauh memang media mengkonsumsi itu kan gitu. Artinya kan publisitas. Ketika memang orang menggunakan media-media untuk publikasi ya orang jadi lebih gampang mencari kan gitu. Ya ibarat kata kayak mama kamu googling nama Suryo Koco, ya ketemunya ini kan gitu. Ketika ketemunya ini apa yang pernah diomongkan oleh Suryo Koco dan seterusnya dari beberapa catatan itu mungkin masih ada kan gitu. Artinya kalau kata oh ditulis Suryo Koco desa, nanti akan ketemu tuh di situ. Oh Suryo Koco ngomongin desa apa dan seterusnya. Nah inilah yang sebenarnya kita perlu kemudian memanfaatkan, apalagi sekarang dengan AI ya, artificial intelligence, artinya kecerdasan buatan. Orang menulis apapun sejauh memang informasinya pernah dipublish, nah itu akan tersampaikan. Jadi kalau ibarat kata kalau dulu itu ada pelajaran yang menyampaikan bahwa sebisa mungkin kamu menulis apa yang kamu pikirkan, bukan sekedar diomongkan, karena tulisan kamu itu bisa akan terus dibaca orang, kan kira-kira seperti itu. Kalau hari ini kan nggak perlu menulis, ya kan? Ya bikin video aja kan nggak perlu menulis, cukup ngomong aja. Kalau dulu kita ngomong zaman dulu, itu mungkin hanya ketemunya berapa orang yang di depan kita. Ya. Atau mungkin kalau ngomong zaman dulu di radio ya didengar hanya orang yang pada saat itu dengar. Tapi kalau sekarang kita ngomong, kita upload di YouTube karena ada videonya, atau kemudian kita upload di Sporty umpamanya. Di situ ada pilihan-pilihannya, kategori apa dan seterusnya. Recording kita masukkan ke situ, ya udah sama dengan menulis kan. Orang masih tetap bisa mendengarkan bisa juga, sejauh platform itu masih hidup ada, kan gitu. Nah, gitu kayak sekarang kamu dulu pernah upload mungkin tulis apa di Friendster apa itu ya. Kemudian ada juga yang sekarang udah pada hilang gitu kan. Mama nih kayak Yahoo, dulu kita banyak nyimpan dokumen-dokumen email lewat Yahoo. Begitu Yahoo udah kondisi sekarang kan juga akhirnya agak sulit juga kita mencari dokumen-dokumen itu. Ya sepinter-pinter kita aja menggunakan media yang ada untuk mendokumentasikan rekam jejak perjalanan kita. Kira-kira kayak gitu loh. Pak De, ini terakhir nih. Sebenarnya nih ya termasuk pertanyaannya Rino juga sih sebenarnya. Kalau misalnya buat kedepannya uji kelayakan dari pendapat Pak De Koco sendiri ini diperlukan atau enggak buat nextnya ya? Karena aku tuh punya pemikiran kalau cuma sekedar popularitas dan punya duit banyak orang bisa masuk sebagai atau bisa jadi anggota legislatif tapi dia tanda kutipnya adalah kosong, kan bahaya juga tuh Pak De.
Bukan bahaya ya, jadi kayak kurang gimana gitu nantinya? Enggak, uji kompetensi dan menyiapkan kapabilitas itu sebenarnya yang punya kewajiban adalah partai politik. Dari partainya? Iya dong. Oke. Cuma kan sekarang karena memang politik kita politik suara terbanyak, satu orang satu suara, maka bagian-bagian itu nggak bisa dipakai. Taruh kata nih, partai kita sudah punya catatan bahwa oh ini ideologinya oke, oh ini manajerialnya oke, karena sudah diuji dengan beberapa kali dia mendapatkan penugasan dari partai. Nah, pada saat kemudian akan diusung, ya kan? Pada saat akan diusung, kan perhitungannya menang apa kalah. Kalau perhitungannya menang apa kalah, berarti kan ini populer apa enggak, diminati apa enggak. Orangnya pendiam, nggak banyak ngomong, ya kan? Nggak banyak tampil di publik, gitu kan? Tapi sebenarnya ideologi dia bagus, kecerdasan dia bagus, karakter nasionalisme dia baik, gitu kan? Bisa menjaga marwah partainya dengan baik, tapi dia nggak populer karena memang nggak pernah tampil di permukaan. Nah terus mau ngomong apa? Partai berani mengusung dia untuk jadi calon, ya pasti kalah, kan gitu. Plus minus juga berarti. Ada juga yang dalam posisi karena partai tidak melakukan pendidikan, pengkaderan dan seterusnya, maka pada saat mengusung calon, ya dia ambil orang di luar partai, kan gitu. Bukan anggota partai, tapi diusung jadi calon, calon bupati, calon presiden, calon gubernur. Ini bukan dari partai, tapi alasannya orang profesional. Ini jadi rektor bagus, ini jadi pimpinan perusahaan bagus dan seterusnya. Akhirnya ya pertimbangan election, keterpilihan. Nah kalau sudah pertimbangan keterpilihan, ini kan akan bersaing nih. Artinya kenceng yang mana ini? Antara kemampuan partai menyiapkan orang, melakukan pendidikan, dengan orang yang memang sudah punya basis massa. Kamu punya partai, kamu punya kandidat yang oke, tapi kemudian lawan partai kamu tidak punya kader, gitu kan? Tapi bisa kemudian mengajak artis untuk jadi calon bupati umpamanya. Yang dia memang dari hubungan dengan masyarakat baik, keterkenalannya udah nggak perlu diragukan lagi, kan gitu. Nah ini partai yang tidak pernah melakukan pengkaderan, ngambil dia jadi calon bupati, ya kamu yang bikin pengkaderan ya belum tentu menang. Karena ya itu tadi keterpilihan karena kepopuleran itu. Kira-kira itu. Benar-benar ini sih sebenarnya. Ini menarik nih Pak De tuh bintang 9. Iya, kelemahan itu ditutup dengan money politik ya. Jadi gini, money politik itu memang akan terus terjadi dan memungkinkan terjadi manakala kondisi ekonomi masyarakat kita masih belum baik. Tapi kalau kondisi masyarakat kita sudah baik, kemungkinannya akan berkurang lah. Kalau hilang sama sekali ya kayaknya agak susah juga kan kira-kira kayak gitu. Karena ada pengalaman juga nih teman kepala desa yang sudah satu periode dia sudah bekerja artinya bukan mati-matian lah, bekerja luar biasa dengan tulus ikhlasnya, menghibahkan tanahnya untuk bikin PAUD, kemudian dia keluar duit untuk membangun balai desa dan sebagainya dari dana pribadi. Itu kejadian sekitar tahun 2006-2007 lah. Itu dia pengen menguji. Ini memang orangnya buat saya luar biasa. Dia pengen menguji, saya pengen tahu masyarakat saya itu tahu kebaikan saya atau enggak. Artinya pada saat dia maju pencalonan berikutnya,
Rp1 pun dia nggak mau keluar uang. Artinya untuk money politik. Karena kan ketika berangkat ke tempat pemungutan, kalau kepala desa itu kan kadang-kadang pada ngumpul dulu nih di mana, terus nanti ada alasannya doa bersama atau apa, nanti di dalam beseknya ada uangnya kan, kira-kira seperti itu. Nah ini kawan ini nggak mau sama sekali karena dia pengen tahu kejadiannya apa, kalah bos, kalah. Okay. Jadi beberapa itu menyampaikan ya buruh wajib aja lah Pak Lurah, ya mungkin 5.000 atau 10.000 juga nggak apa-apa, tapi istilahnya ada isiannya. Ya dia tetap nggak mau lah, bener kalah. Itu kejadian di teman kepala desa di Lamongan. Waktu itu saya ketemu dan dia tidak merasa menyesal harus kalah, ya udah biar aja, biar masyarakat tahu. Dan akhirnya dalam proses perjalanan ya masyarakat menyadari bahwa dia salah pilih kemarin karena ada uangnya, kemudian dia memilih kades yang lama kalah, posisinya desanya tidak jadi lebih baik. Ya itu bagian pelajaran yang kadang-kadang jadi mahal kan gitu. Kira-kira itu. Kalau bisa dibilang keras juga nih politik nih X-People ya. Ya. Nih thank you juga buat Bintang 9 dan semuanya X-People yang udah join di malam hari ini. Dan juga kita harus pamit undur diri juga nih Pak Ade Suryo Koco. Terima kasih banget, pembahasannya seru banget di 2 jam ke belakang. Kita udah membahas fenomena artis dan pebisnis yang ikut nyalek di 2024. Yang pastinya kita juga besok akan balik lagi di jam dan station ID yang sama ya, di jam 8 sampai jam 10 malam di Ngompol Ngobrol Politik Malam Hari hanya di 93,6 FM X Channel, setel musik terbaik.